billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islam Itu Indah ya. Namun sebelum kita mendengarkan tausiah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat berita-berita terlebih dahulu nih ya. Kebetulan hari ini ada berita yang pertama yang viral, coba sama-sama kita saksikan, ini dia beritanya. Wow, enak banget ya. Enak banget makanannya tapi gak enak suasananya Ustaz. Yang jelas gini, kita harus pandai-pandai bersyukur dengan Masya atas Allah. apa yang Allah berikan kepada kita. Apalagi ada namanya tingkat kesyukuran yang luar biasa. Ya. Bersyukur dalam keadaan kekurangan. Ketika kita bersyukur dalam kelebihan itu wajar, pantas. Tapi kalau orang bersyukur dalam kekurangan, Nah itu susah luar emang. biasa. Benar. Makanya kita ini mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan. Yuk sama-sama senantiasa syukuri apa yang sudah ada. Jangan yang belum yang kita dapat. Makanya nikmati atas apa yang kita terima sehingga jadi pembelajaran buat kita. Masya Allah. Ada orang banyak di tempat yang bagus tapi tidak ada selera makan. Bener. Oh iya bener juga iya. Coba tadi. Iya luar di biasa Masya Allah. dengan Walaupun lahapnya. makanannya sederhana di suasana runtuhan tapi menikmatinya Masya Allah luar Itu biasa. yang mahal itu. Makasih banyak Ustadz Maulana dan kita Iya. akan lihat lagi berita yang berikutnya. Ada banjir rendam rumah sakit di Demak nih. Coba kita lihat ini dia tayangannya. Menurut petugas tidak ada pasien yang dirujuk ke rumah sakit lain. Sebagian pasien dipindahkan ke gedung rawat inap di belakang ruang IGD setelah dievakuasi karena banjir. Humas Rumah Sakit Pelita Anugrah mengatakan banjir baru kali ini merendam rumah sakit. Banjir datang sekitar pukul 9 Rabu malam dan surut sekitar pukul 5 pada Kamis pagi. Masya Allah, Gini. innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kejadian yang jarang terjadi sebenarnya Ustaz. Jadi sebenarnya ini tempat biasanya nggak pernah banjir. Nggak pernah banjir. Tapi kali ini tiba-tiba banjir. Nah Kayak ini kan, daerah saya kan. hah? Oh enggak, ini sering terjadi di mana-mana. Iya. Mungkin karena bahwa sebagian tempat itu Ada dibangun buat karena sesuatu dan lain hal. perumahan. Yang jelas gini, tingkat kepedulian kita yang harus diberikan diuji sebenarnya. Betul. Apakah kita ada tingkat kepedulian karena yang namanya manusia apalagi seorang beriman itu bagikan satu tubuh, satu yang kena yang lain ikut merasakan. Kemarin juga kita kaget, wah tiba-tiba banjir aja di sana. Masya Allah, benar kasihan tuh. banget. Jadi ibaratnya ini kami turut berduka. Pasti, Dan Ustaz. yang jelas sudah di tempat yang maaf rumah sakit, banjir panik. Dan untungnya mereka alhamdulillah aman-aman aja. Iya. Dan ternyata cepat surut. Cuma yang bahaya itu kan ada orang-orang yang di ICU kan pakai alat, pakai mesin, dan pakai listrik. Dan apalagi maaf ya karena tekanan listrik itu bahaya. Iya, Apalagi air kan. betul, bisa setrum itu. Nah, ini Jadi dia ya. buat semuanya ayo cepat tanggap. Iya Cepat benar. tanggap. Mas Cari Fadli. permasalahannya ya Beb. Apa IC Pusat? Apa? ICU. ICU. Oh iya. ICCU ada juga gitu ya. Cuma memang ini kan kadang-kadang kita nggak pernah aware masalah-masalah kayak gini. Ya, Jadi betul. memang harusnya tempat penyerapan air Ayo. janganlah dibangun perumahan. Oh, Jadi gitu. akibatnya kemana-mana. Ya, ini terima kasih banyak Ustadz Maulana dan kita buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Dari dua penjelasan tadi, kemana tuh guru kita? Main duduk aja dia ya. Dari dua penjelasan tadi kita harus banyak-banyak berdoa ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu indah. Yang pasti akan kejadian yang namanya kejadian itu udah takdir Allah. Kita harus menerima. Tapi yang jelas kalau bicara masalah ya, kita tuh minta pinter-pinter sama Allah berdoa. Karena doa di bulan Ramadan ini Masya Allah luar biasa diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi permasalahannya kapan waktu-waktu yang mengijabah doa-doa kita nih. Nah ini Masya Allah hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah waktu doa paling mustajab di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Nah ini sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat kembali sebuah video tayangan tentang menakar porsi tepat makan sahur biar nggak begak, biar nggak kenyangan. Ini dia tayangan ini.
Makan sahur sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Indonesia yang berpuasa. Meski terkadang hanya dengan segelas air, karena waktu sahur sudah hampir habis. Porsi makan ini mencakup 25% karbohidrat dengan memilih antara nasi, mie atau kentang, 25% protein nabati seperti tempe dan tahu, serta protein hewani seperti daging ikan, ayam, sapi atau telur, dan yang tak boleh dilupakan 50% buah dan sayur. Masya Allah, tabarakallah. Ini penting banget Ustaz Syam. Wah. Karena makan sahur ini menentukan kualitas puasa kita. Masya Jangan Allah. sampai pada saat makan sahur, nih mohon maaf jamaah ya, makan makanan yang mengandung gasnya itu tinggi. Oh, Jadi gitu. pada saat puasa itu nanti gak enak, wah tahak-tahak terus. Atau Begah. mungkin buang angin begah, nah Oh, itu juga harus subhanallah. diperhatiin. Tapi ini Masya Allah luar biasa. Saya pernah dengar juga nih Ustaz Syam, katanya salah satu waktu di sahur ini ya, adalah waktu yang baik untuk berdoa. Dan Masya kebanyakan Allah. waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Mohon izin penjelasan Ustaz Syam, fadhal. Tabe guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita mengambil daripada pelajaran yaitu waktu sahur adalah waktunya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain yang senada dengan ayat yang barusan kami bacakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sahur. Kemudian dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena pada saat waktu sahur itu ada banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau katakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala di langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh hamba-hambanya, barang siapa daripada hambaku yang meminta maka akan aku beri. Barang siapa di antara hambaku yang berdoa maka akan aku kabulkan. Dan barang siapa dari hambaku yang memohon ampun maka pasti ia telah kuampuni. Maka dari sini kita mengambil pelajaran salah satu waktu yang paling penting untuk berdoa dan jangan sampai kita lewatkan adalah sepertiga malam terakhir. Kalau di bulan suci Ramadan maka dia termasuk daripada waktu sahurnya kita, waktu kita berdoa, waktu kita berniat puasa, waktu kita kumpul dengan keluarga. Maka jangan sampai sahur ini diisi dengan makan saja. Usahakan ada sholat di dalamnya, minimal daripada 2 rakaat, minimal daripada 3 rakaat, satunya witir, minimal daripada doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Bukankah istighfar itu mendatangkan segala kebaikan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak sekali lagi keutamaannya. Maka waktu mustajab pertama dalam bulan suci Ramadan yaitu pada saat sahur. Di luar Ramadan disebut sepertiga malam terakhir. Masya Allah. Tapi ini berkaitan juga ya, mungkin karena memang dijabah doanya pas sahur Iya. itu pas juga waktunya di sepertiga malam. Iya Ini dong, Masya Allah benar ya. pas banget. Pas banget memang Di akhir bertepatan. malam. Jadi isinya adalah benar gitu ya, Benar. jawabannya adalah benar Siap. ya. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam, Fadli. jazakallah khairan kasiran ilmunya. Jamaah Islamitin dan dirahmati Allah, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita ngebahas sahur ya, ternyata Masya Allah pada saat sahur doa kita dikabulkan. Nah bagaimana dengan berbuka puasa? Apakah berbuka puasa doa kita juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita minta penjelasan oleh guru kita Habib Muhammad Syahab. Mohon izin Bib, Siap. fadhal Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli.
Artinya Masya Allah kalau kita katakan keberkahan doa mustajab di Ramadan itu kita yakini semua saat, semua detik, semua waktu di Ramadan adalah sangat berharga dan mustajab. Tapi ada tempat-tempat yang memang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ketika kita mau berbuka puasa. Ada hadis daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Ini hadis sering kita dengar, lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu punya dua kenikmatan. Yang pertama, idza aftara fariha wa idza laqiyallaha farih. Nanti ketika berbuka puasa itu senang, dan kemudian yang kedua ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala senang. Lantas pertanyaan, apa hubungannya berbuka puasa dengan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dalam hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lisannya yang mulia Nabi mengatakan, lisaimi hatta yuftira la da'watan mustajabah. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa la da'watan mustajabah. Itu doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan idza aftara farih. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa Nabi mengatakan ketika berbuka puasa senang, bukan gara-gara makanan. Biasa kan kalau buka puasa nih Ustaz Maulana, Masya Allah, apalagi awal-awal itu sirup 7 warna. Ya. Dengan makanannya biji salak aja, biji salak bulan puasa lembut. Nah, Iya biji salak aja lembut ya. lembut, Masya Allah, Bener, biji salak. Tapi apakah gara makan makanan itu? Bukan gara makan. Karena itu waktunya, makanya Nabi katakan idza aftara farih. Maka Rasul mengatakan ketika berbuka puasa itu senang. Kenapa? Oh, saat itulah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang sekali kalau kita langsung makan minimal. Artinya baca bismillahirrahmanirrahim. Oh sekarang lagi heboh nih. Oh ini bukan doa keluaran Nabi. Oh ini doa dhaif. Bukan masalah doa. Doa apa saja Nabi bilang itu umum. Lisaimi inda iftarhi. Bagi orang yang berpuasa mau pakai dhahaba dhamma. Mau pakai Allahumma laka sumtu wabika amantu. Doa bahkan gak pakai doa itu. Dua-duanya boleh. Kenapa? Ini hadisnya umum. Orang yang berdoa ketika berbuka puasa doanya diijabah. Ini yang penting, jadi tidak usah memperdebatkan doa itu sahih atau doa itu lebih kuat dari Nabi atau tidak dari Nabi. Nabi jelas umum itu berdoa. Berdoa, intinya adalah berdoa. Intinya berdoa, kan sekarang lagi repot nih. Oh ini banyak yang tanya. Gak ini. boleh pakai doa yang ini, Allahumma laka suntu, harus yang sahabat doma'u. Padahal dua-duanya ada riwayat. Jangan bikin Masya bingung Allah. jamaah. Iya makanya jangan bikin, enggak pakai doa dua-dua ini pun boleh. Batalin aja udah langsung. Bismillahirrahmanirrahim doa pakai Bismillah bahasa ya. Indonesia. Oh Nabi Udah bilang aja bahasa biasa. Indonesia Pakai bid'ah. pakai Kan Allahumma gitu. barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Makan Boleh. boleh juga nih Masya Allah. Orang udah biasa baca doa itu. Iya Masya Allah. Tapi intinya adalah pada saat berbuka puasa doa kita diijabah jamaah Masya luar Allah. biasa. Jazakallah khair, makasih banyak Habib atas Sama-sama. penjelasannya. Nah Ustadz Maulana udah telanjur naik sini nih kita sama-sama nih. Kita bacain dulu nih ada Instagram Oh, nih baik, ya. Ada Instagram dari @diva.arsila_. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya dong Ustadz? Iya. Katanya kalau berdoa di sepertiga malam itu pasti bakal terkabul Ya, tadi doanya. Ustaz Som sudah jelasin. Iya, tapi saya susah banget Ustadz ya. Buat bangun malam gimana ya Ustadz caranya biar gampang bangun. Tapi saya begadang terus sih. Hehehehe. Pakai ember di atas, pakai tarikan kalau misalnya di jam 2. Adipa namanya ya? Adipa. Basah. Adipa, harusnya kamu itu kan kalau minta saran yang jelas. Ya kan sudah tahu, masa minta lagi? Ya Udah tahu kalau sepertiga itu dikabulkan doa. Ngapain begadang? Tuh ya Allah Adifa, gara-gara Adifa nih pagi-pagi udah ngomel. Enggak, Ini pahalanya lagi- berkurang lagi puasa puasa. ini. Ya udah, buat yang di rumah nanti kita lanjut lagi ya. Kita tunggu setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah berkurang Mancing pahalanya. sih. Berkurang. Adifa. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini kita sedang membahas tentang tema waktu doa paling mustajab di bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Kita panggil lagi guru kita Ustadz Syam. Ustadz Siap. Syam, izin Ustadz Syam. Iya.
Ini masih penasaran, masih pembahasan tadi nih yang Ustaz yang bahas Masih nih. nyambung. Bicara masalah tentang sahur, doanya di mustajab ya kan sama Masya Allah. Allah. Terus katanya kan sahur itu berkaitan dengan sepertiga malam tadi. Betul. Nah ini kalau sepertiga malamnya di mustajab juga, dijabah oleh Allah, apakah doanya sama nih dijabah sama Allah atau mungkin pahalanya sama di saat bulan Ramadan dan di luar Ramadan? Nah ini yang kita mau jadi pertanyaannya nih. Silakan Ustaz Syam dijawab. Siap, Fadhol. Bapak guruku Habib Muhammad, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ayat terakhir dari surah Al-Baqarah salah satu ayat yang memiliki keutamaan karena disebut oleh baginda Nabi SAW ayat ini. Dan ayat ini juga banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum warḍahum ajma'in. Begitu juga oleh para salafus saleh yang lainnya. Karena ayat ini memiliki keutamaan dibandingkan ayat-ayat yang lain. Meskipun semua ayat yang ada di dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang mulia. Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu juga sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir malam apapun itu. Mau malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Semuanya sepertiga malam terakhir itu adalah Allah turun ke langit dunia dan mendengarkan doa daripada hamba-hambanya. Tapi ada yang lebih utama dibandingkan malam yang lainnya. Seperti misalnya kalau di luar Ramadan ada malam Jumat. Tentu saja malam Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Maka dia punya keutamaan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Nah ada bulan yang lebih utama dari bulan yang lainnya. Yaitu bulan suci Ramadan. Maka sepertiga malam terakhir di dalam bulan suci Ramadan tentu lebih utama dibandingkan sepertiga malam terakhir di malam-malam yang lainnya. Ada lagi nanti misalnya di malam-malam yakni malam nisfu Sya'ban. Ada lagi misalnya di 10 malam awal daripada bulan Dzulhijjah. Maka ini adalah malam-malam yang sudah utama sebenarnya. Sudah baik tapi ditambahin lagi keberkahannya, kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti sepertiga malam terakhir di bulan suci Ramadan. Maka kalau ditanyakan adakah perbedaan antara sepertiga malam terakhirnya bulan Ramadan dengan sepertiga malam terakhirnya bulan-bulan yang lainnya? Tentu ada. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada kita semua agar memperbaiki amalan yang fardu kita. Karena amalan yang fardu itu bernilai 70 kali lipat dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Dan Nabi SAW meminta kita semua agar banyak-banyak mengamalkan ibadah sunnah. Karena sunnahnya di bulan Ramadan bernilai wajib di luar Ramadan. Berarti keutamaan sepertiga malam terakhirnya di bulan Ramadan itu lebih baik daripada sepertiga malam yang lainnya. Karena dia bernilai seperti fardu di malam-malam selain Ramadan. Masya Allah. Jadi hal-hal yang sunnah ya di bulan Ramadan ini nilainya seperti wajib. Maka gitu ya, jangan Masya Allah. bersedih hati orang-orang yang baru hijrah, ketinggalan ibadah. Oh. Inilah saatnya Ramadan kita memperbanyak amal kita. Walaupun mungkin kita baru hijrah, baru taubat, ayo Ramadan kita maksimalkan. Ini dia yang dibilang beramal cerdas di waktu yang terbatas. Masya Allah, mantap. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Syam. Fadli. Jazakallah khair ilmunya. Nah kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktu kita membacakan pertanyaan masuk yang ada di Instagram kita ya. Atau di sosial media Islam itu Indah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama dari Ed Adanan Tarik ya 41. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, mau bertanya ke Ustadz Maulana. Wih boleh. Apakah benar selama waktu puasa dari imsak sampai nanti berbuka menjadi waktu yang paling baik untuk berdoa dan mudah dikabulkannya Ustadz ya? Berarti waktu malam itu nggak mustajab atau gimana Ustadz? Kan puasa doang tadi dihitungnya ini Masya Allah. Ayah pertanyaannya silakan dijawab Ustadz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Kepada semuanya dengarkan. Apa yang disampaikan oleh Habib tadi, Masya Allah, tabarakallah di segmen sebelumnya. Bahwa semua diijabah doanya. Karena satu, karena keadaan yang memungkinkan doanya diijabah. Karena dia sedang menjalankan ibadah puasa. Karena ingat, doa itu ada 3 macam. Ada doa bentuk ucapan, meminta. Ada doa bentuk perbuatan, tawaf, sa'i. Dan termasuk orang yang sedang berpuasa itu, maka itu adalah doa dalam bentuk perbuatan. Dalam posisi menjalankan ibadah. Dalam posisi menjalankan perintah Allah. Itu luar biasa. Kemudian mohon izin tanpa menggurui. Yang ketiga, bukankah orang ada puasa doa, ucapan, perbuatan dan bentuk isyarat. Bentuk isyarat itu adalah bentuk bagaimana kita ngangkat tangan, memperlihatkan ketundukan, memperlihatkan kesungguhan. Sama orang berpuasa itu, aduh ya Allah, lihatlah orang yang berpuasa. Masya Allah, tabarakallah. Dalam keadaan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang berpuasa tidak akan mungkin mau batalin puasanya. Walaupun dia dalam keadaan sendiri. Karena merasa diawasi. Maka disebutkan ada 3 orang yang dikabulkan doanya. Yakni orang yang sedang berpuasa, pemimpin dan orang yang dizolimi. Orang yang dizolimi. Tunggu dulu. Kita lagi baru berdiri, tunggu dulu kenapa? Orang yang berpuasa itu, dia ada peluang diterima doanya di 3 waktu. Oh apa tuh? Di waktu sahur, di waktu berbuka. Oke. Ada satu lagi. Satu lagi di mana? Di pertengahan hari, ketika dia sedang berjuang berpuasa. Oh Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulasna. Jazakallah khairan kasiran. Nanti dulu. Udah duduk. Ya udah gak apa-apa. Ini Masya Allah kita lanjut lagi. Ada yang mau disampaikan? Enggak jadi. Makasih banyak buat jamaah Islam itu dan rahmati Allah. Kita lanjut lagi ya. Nah ini berbicara tentang keistimewaan bulan Ramadan dan waktu-waktu yang diijabah. Mungkin jamaah yang di rumah juga memperhatikannya. Pada saat 15 hari Ramadan. Nah ini ada yang berbeda nih, terutama pada saat kita sholat tarawih. Ada doa kunut di sana. Nah apakah Habib Muhammad mohon izin nih, kita panggil langsung aja ya. Siap. Apakah setelah 15 hari Ramadan ini waktunya lebih baik lagi untuk berdoa dan Allah mudah kabulkan doa-doa kita atau bagaimana? Sampai ada perbedaan di sholat tarawihnya pakai kunut. Mohon izin penjelasannya, Fadhil Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau beribadah kepada Allah di dalam Ramadan wa fi ghairi Ramadan dan juga di luar daripada bulan Ramadan. Nabi itu Nabi itu beribadah. Jadi Nabi SAW beribadah di dalam Ramadan dan juga di luar Ramadan. Berbeda sama kita. Kalau kita kadang-kadang Masya Allah Ramadan, ya sudah kita beribadah di bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan, semuanya sadaqallahul azim. Semuanya selesai semua. Makanya sampai dikatakan jangan menjadi hamba Ramadan, jadilah hambanya Allah. Ketika kita menjadi hambanya Allah, kita akan beribadah di Ramadan dan di luar Ramadan. Tapi kalau kita menjadi hamba Ramadan, kita hanya beribadah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan sudah tidak beribadah lagi. Nah lihat Nabi SAW, beliau beribadah di Ramadan dan di luar daripada bulan Ramadan. Dan ketika beliau beribadah di bulan Ramadan, ketika masuk pertengahan bulan Ramadan, beliau lebih giatkan lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pertama tanggal 1 sampai tanggal 10. Beliau beribadah Masya Allah. Tanggal 11 sampai tanggal 20 ditambahkan lagi. Sama juga seperti kita taraweh nih, berjamaah nih.
penuh Ramadan. Ya. Kemudian hari kedua maju lagi jamaahnya. Kemudian hari ke-11 maju lagi safnya. Oh, softnya makin maju. Safnya yang makin Kemajuan, maju. kemajuannya ada Iya, kemajuan. ada kemajuan apa kemunduran itu. Sampai tinggal satu saf. Nah ini jangan, makanya sampai ada doa. Ya. Jadi ada doa, ada tambahan doa kunut. Kenapa? Itu Masya Allah. Di tengah-tengah Ramadan terkadang manusia bukan tambah rajin ibadahnya, malah tambah mundur. Padahal itu waktu-waktu yang lebih diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir-akhir Ramadan itu, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, Masya Allah, rahmat dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya terang benderang dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala Diberikan secara di shell. di sel ya, diobral. Diobral. Masya Allah. Masya Allah. Nggak akan kita dapatkan, sampai ulama mengatakan tidak akan pernah kita dapatkan pahala Ramadan ini di luar daripada bulan Ramadan. Jadi mumpung Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, masih diberi kesempatan untuk kita beribadah di bulan Ramadan, maka jangan jadikan puasa Ramadan tahun ini saumul awam, kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah. Apa itu saumul awam? Sudah orang awam taunya puasa Ramadan itu enggak makan, enggak minum dari adzan subuh sampai beduk maghrib. Mereka tidak isi ibadah. Mereka tidak manfaatkan tuh waktu-waktu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak manfaatkan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di Masya Allah. bulan yang mulia. Mumpung nih tahun ini diberi kesempatan oleh Allah, karena tahun akan datang belum tentu ya, kita berdoa. Tentu. Dan udah pasti beda. Ya, Puasa tahun ini sama tahun depan. Tahun ini 2024, tahun depan 2025. Nah itu dia. Assalamualaikum. Makasih banyak Bib atas penjelasannya. Aduh ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Dari tadi kita bahas waktu doa yang paling mustajab nih. Ada juga contoh mungkin yang selain berdoa supaya kita mendapatkan keberkahan yang banyak di bulan Ramadan. Ustaz Maulana izin Ada dong. dong. Nih. Infonya. Dari CT Arsa Foundation terus berupaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi Ya. untuk meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Betul. Dengan cara men-scan apa? Men-scan QRIS atau KRIS ya. Kris. CT Arsa Foundation yang ada di samping saya ini nih. Tuh dia nih, sini nih. Ya ini dia. Tuh. Nah ini buat jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana dulu ya. Saya mau coba berdonasi. Pegangin dong, tolong dong. Mau cari KRISnya tadi. Itu dulu caranya. Jamaah cepat sebelum dikalahin sama Padli. Jamaah. Alhamdulillah. Mau kemana kita? Kita cari juga jurusnya. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itinda. Jamaah Islam Itinda yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema kita pagi hari ini. Waktu doa paling mustajab di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Kita panggil kembali guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam, mohon izin foto Ustadz Syam. Sampai guru-guru. Nah ini kita nanya tadi kan dibahas-bahas nih bicara masalah tentang hari Jumat. Katanya hari Jumat ini menjadi penghulu di hari lainnya. Bahkan di hari biasa aja tanpa bulan Ramadan, hari Jumat ini pahalanya juga luar biasa. Nah, apakah di hari Jumat bulan Ramadan bisa lebih dikabulkan lagi doa-doa kita, bahkan lebih cepat Masya Allah. se-ekspres itu? Jumat Ramadan pula. Jumat di bulan Hari Ramadan. ini dong. Hari ini pasti Masya Masya Allah. Allah. Mohon izin penjelasannya. Sampai Foto guru Ustadz Syam. Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhan kalian telah berfirman,
berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa. Maka janganlah kita tinggalkan yang namanya berdoa, karena doa itu sesungguhnya sejatinya adalah sebuah ibadah. Ada orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, Allah tahu kok apa yang saya mau, Allah tahu kok apa yang saya butuhkan. Ini orang tidak mengerti bahwa sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Kalau ibadah berarti kita sedang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang cerdas beramal di waktu terbatas. Kalau tadi kata Mas Fadli, orang cerdas beramal di waktu terbatas. Maka ada beberapa waktu yang lebih utama dibandingkan waktu yang lainnya. Selanjutnya adalah hari Jumat. Di mana hari Jumat ini adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya lebaran tahunan, disampaikan guru kita Ustaz Maulana, lebaran tahunan kita adalah Idul Fitri, Idul Adha, tapi ada hari raya yang mingguan, pekanan. Apa itu? Adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari Idnya kita, hari di mana kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluh kesahnya, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali keutamaan-keutamaan hari Jumat dibandingkan hari-hari yang lainnya, dan banyak juga yang bisa kita amalkan. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari-hari biasa Nabi senantiasa melaksanakan qailullah, tidur sebelum salat zuhur misalnya 15 menit, 10 menit, 5 menit ya, untuk menyegarkan nanti di waktu malam. Lalu keutamaan hari Jumat apa? Ternyata hari Jumat itu sebelum Jumatan tidak disunnahkan untuk tidurnya. Setelah Jumatan baru disunnahkan untuk tidur siang. Subhanallah, ada keutamaan dibandingkan hari-hari yang lainnya. Ada treatment yang berbeda hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian apalagi para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum radhiyallahu ajma'in, begitu juga diikuti oleh para salafus saleh. Mereka ketika hari Jumat di waktu asar, habis salat asar, mereka tidak pulang lagi dari masjid. Mereka memperbanyak zikir, wirid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang memperbanyak daripada baca Quran dan juga sedekahnya di sore harinya hari Jumat. Ini di luar Ramadan, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Maka banyak keutamaan hari Jumat dibandingkan hari yang lainnya. Seperti apa? Banyak sunnah-sunnah sebelum salat Jumat. Ada yang dikatakan dengan mandinya. Namun berhati-hatilah ketika berada di bulan suci Ramadan. Kalau mandi itu kita anggap sebagai mengenak-enakkan ataupun menghilang-hilangkan rasa capeknya segala macam, maka hati-hati bisa jadi termasuk daripada mandi yang makruh. Apalagi banyak sunnah-sunnah yang biasa kita lakukan di luar Ramadan. Ketika masuk Ramadan silahkan untuk dihindari terlebih dahulu toh 1 bulan ini. Seperti parfum yang terlalu menyengat misalnya, atau ada orang yang berkumur-kumur dengan bersungguh-sungguh, maka itu semua dihindari di bulan suci Ramadan guna lebih memantapkan lagi yang wajibnya, yaitu puasa Ramadan. Maka apakah hari Jumat ini hari lebih diijabah dibandingkan hari-hari yang lainnya di luar Ramadan? Iya, apalagi di dalam bulan suci Ramadan. Doa apa yang diperbanyak di hari Jumat di bulan suci Ramadan? Banyak sekali, mulai daripada amalan-amalannya Nabi. Malam Jumat Nabi SAW di maghribnya ketika sholatnya membaca rakaat pertama Al-Kafirun, dan rakaat kedua beliau membaca daripada surah Al-Ikhlas. Orang yang membaca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas di maghribnya hari Kamis malam Jumat itu lebih utama dibandingkan orang yang sholat maghribnya baca surah Yasin. Kenapa? Karena yang kulhu ini ikut Nabi, surah Yasin walaupun lebih panjang dia tidak menyandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian sholat isyanya Nabi SAW malam Jumat, beliau biasa membaca daripada surah Al-Munafikun dan surah Al-Jumu'ah. Maka orang yang membaca daripada 2 surah ini di dalam sholat isyanya, maka dia mengikuti baginda Nabi SAW. Tentu saja pahalanya jauh lebih banyak dibandingkan baca surah yang tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Kemudian orang yang di subuh Jumatnya membaca di rakaat pertama surah As-Sajdah dan di rakaat kedua membaca surah Al-Insan, maka bacaan tersebut disandarkan kepada Nabi SAW, berarti dia lebih banyak lagi pahalanya karena bacaannya sama dengan bacaannya Nabi SAW. Di hari Jumatnya Nabi SAW biasa bacanya kalau jadi imam Jumat, maka membaca surah Al-A'la di rakaat pertama, surah Al-Ghasyiyah di rakaat kedua, atau membaca surah Al-Munafikun dan surah Al-Jumu'ah di rakaat pertama dan juga di rakaat kedua. Maka sholat Jumatnya mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi. Inilah yang disebut dengan ibadah itu butuh dengan ilmu.
Karena ilmu itu bisa menambah kualitas daripada ibadah. Ilmu itu bisa menambah pahala daripada ibadah. Dan ilmu itu bisa memperbesar kemungkinan diterimanya ibadah. Maka banyak dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Kenapa? Orang yang berilmu ini ketika tidur pun dia tahu waktu tidur yang ngikutin Nabi. Dia tahu waktu tidur yang utama, waktu tidur yang benar. Maka orang-orang yang beribadah tanpa ilmu bisa saja dia hanya melaksanakan gerakan sholat. Bisa saja dia hanya puasa mendapatkan lapar dan haus semata. Kenapa? Dia beribadah tanpa ada ilmunya. Maka salah satu dosa besar itu adalah tidak mau ngaji. Nah. Salah satu dosa besar itu adalah tidak mau ngaji. Kenapa? Betul. Dengan ngaji kita ngerti puasa seperti apa, sholat seperti Betul. apa, Karena hari-hari ada seperti orang apa. beranggapan ngaji itu cuma baca Al-Quran. Oh, Salah. maksudnya Enggak. taklim. Ngaji itu tuh datang taklim juga ngaji namanya. Beda-beda bahasanya. Ada yang mengatakan liko, ada yang Masya mengatakan Allah. majelis, ada yang Nah. mengatakan ngaji, beda-beda. Nah kita ini nggak bisa dapat ilmunya kalau kita nggak mengaji. Salah satunya adalah menyaksikan Islam itu indah. Masya Allah. Siap. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam Fadli. atas ilmunya. Nah sekarang kita lanjut lagi. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan masuk yang dikirimkan oleh jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita lanjut ke pertanyaan dari Bilkis Riana dari Instagram ya ini Masya Allah. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah gitu ya. Mau bertanya ke Habib Muhammad, langsung nembak nih. Apakah benar ya kalau waktu setelah asar dan menjelang berbuka puasa itu menjadi waktu yang mustajab untuk berdoa ya Bib. Tapi biasanya kan orang-orang lagi cari takjil Bib jam segitu ya benar juga ya. Habis asar. aja. Tapi ini kan hari Jumat, habis asar. Katanya hari Jumat habis asar bukan Ramadan aja doa diijabah. Apalagi bulan Ramadan. Mohon izin. Baik. Daripada cari takjil gimana Bib? Mohon izin menjelaskannya. Boleh aja cari takjil tapi kirim ke rumah. Oh iya benar-benar. pahala. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saimina was-saimat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran azima. Lihat kalau tadi dikatakan doa habis asar itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul kata Mas Fadli, walaupun banyak salahnya, oh enggak ya? Banyak betulnya? Banyak salahnya emang Iya. saya. Maka manusia Bib. Masya Allah. Oh. Sama kayak Ustadz Maulana banyak salahnya juga ya. Artinya Masya Allah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan artinya kalau dikatakan pahalanya berbeda atau tidak berbeda kualitas. Berbeda besarnya pahala walaupun habis asar di luar Ramadan juga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya besar apalagi di dalam bulan Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? As-saimina wasaimat, dengan sangat besarnya fadilah Ramadan sampai dibedakan bahasanya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hukum itu berkaitan dengan laki-laki tapi termasuk juga untuk perempuan. Tapi Ramadan sampai dibedakan. As-saimin yang laki-laki berpuasa. As-saimat dikhususkan juga buat perempuan-perempuan yang berpuasa. Tapi ingat, puasa yang seperti apa? Puasa yang bagaimana? Dia katakan wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Mereka yang laki-laki berpuasa, mereka yang perempuan berpuasa, tapi berpuasa yang bisa menjaga dirinya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Kemudian wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Ini endingnya. Artinya keren bahasa saya. Endingnya. Endingnya itu Ending terakhirnya. itu selesai berarti ya? Terakhirnya. Berarti kelar dong. Belum selesai itu usianya Udah. iya. Masih ada waktunya Bib. Berarti wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Mereka yang banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, zikir kepada Allah termasuk zikir yang paling afdal adalah di dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an, juga zikir ada doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang diijabah di antaranya waktu setelah sholat asar adalah waktu-waktu yang diijabah. Kalau dikatakan, bagaimana orang-orang yang mencari takjil? Boleh,
bukan tidak boleh misalnya, tapi apakah setiap hari yang namanya apa tuh? Ngabuburit. Ngabuburit. Iya. Betul kan? Nggak betul, Ya. ngabuburit. Namanya ngabuburit boleh, artinya sekali-sekali mau menyenangkan keluarga, kita belanja ini, belanja itu. Tapi jangan sampai waktu yang berharga itu kita lalaikan hanya untuk jalan-jalan saja ngabuburit misalnya. Setiap hari ngabuburit apa? Nunggu maghrib. Kenapa? Di rumah malas, di rumah nggak baca Quran, di rumah tidak berzikir, di rumah tidak baca suratul waqiah, di rumah tidak berdoa kepada Allah Subhanahu. Kita jalan-jalan aja sampai nunggu maghrib. Panas-panasan, keringat-keringatan. Kalau dikatakan bukan tidak boleh, jangan salah. Bukannya tidak boleh, bolehlah sekali-sekali, tapi jangan sampai setiap hari waktu-waktu yang hebat tersebut kita lalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Adallahu maghfiratan wa ajran azima. Orang yang puasanya baik laki-laki dan perempuan, puasa yang bagus, mereka bisa menjaga dirinya dan juga berdoa, berzikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nih, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan? A'addalahu maghfiratan. Maka Allah Subhanahu wa taala persiapkan buat mereka tersebut yang menjaga puasa yang hebat ini dengan doa, ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya maghfiratan. Apa itu maghfiratan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan hanya ampunan, lihat. Kenapa doa itu diijabah, dilipat gandakan oleh Allah? Karena adalahu maghfiratan wa ajran azima, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berdobel. Apa namanya berdobel itu? Berlipat-lipat. Ya, namanya berlipat ganda, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayang kalau waktu-waktu yang mulia tersebut cuma kita buat jalan-jalan, cuma buat nunggu maghrib, kita hanya naik kendaraan saja, beli-beli takjil segala macam sampai ngantri-ngantri. Tapi bukan berarti yang dagang salah. Enggak, yang dagang tidak salah, yang dagang mudah-mudahan lancar, semuanya rahmat Allah. Tapi niatkan juga mungkin ketika kita beli takjil tersebut memang untuk menyenangkan keluarga, juga dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya punya solusi beda lagi, Bib. Apa Jadi tuh? kalau misalnya hari-hari biasa silakan aja. Pas giliran hari Jumat pada asar itu nggak usah dia yang cari-cari takjil. Pesen pakai ojek online. Iya, bagi rezeki juga ke ojek online, kita nggak ngantri-ngantri, makanan dapat, keluarga bisa buka puasa, gitu ya buat Mbak Balkis Riana. Ya, berarti ojek online-nya yang lalai dong. Nggak mau ojek online, iya. Kan dia kerja, Bib. Dia kan Enggak, kerja. dia kerja. Dia kerja pahalanya juga banyak. Kerja juga ibadah. Iya, ibadah kerja juga Ibadah. Ibadah juga dia, Intinya Masya Allah. bisa Niatkan juga memanfaatkan. sedekah. Nah, Lalu itu ojolnya itu niatkan untuk membantu orang. Masya Allah, terima kasih banyak Habib. emang Masya Allah bijaksana. Bijaksana bukan bijak sini dia. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Ustadz Maulana sini aja nih, kita lanjut nih. Nah, Mesti, mumpung ya. lagi di sini maju-maju. Saya mau tanya nih, ada orang yang bisik-bisik sama saya kemarin tuh nanya, kalau berdoa kita sujud dalam sholat tarawih, apa bisa cepat dikabulkan doanya ya? Katanya kalau misalnya kita lagi sujud, buat berdoa lama-lama, itu katanya kan ada doa-doa yang diijabah. Ya. Nah, coba tanya bener gak? Itu benar. Mohon izin penjelasannya ya, silakan. Mau pegangin tongkatnya? Nggak usah. Nggak usah. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim, kepada semuanya. Ada waktu yang diijabah doa ketika kita sholat. Karena memang sholat adalah doa. Dan ada lagi yang paling hebat dalam sholat itu doa diijabah pada saat kita sujud. Utamanya sujud terakhir. Nah, dengerin dulu. Ada caranya. Jangan sujudnya lama kalau jadi imam. Kalau mau lama doanya ketika kita sholat sendiri. Karena makruh hukumnya membaca tasbihnya, bacaan sujud itu sunahnya kan 3 kali. Lebihnya makruh. Apalagi lama-lama bisa merusak sholatnya orang di belakang. Sampai yang di belakang nengok-nengok. Karena imamnya masih sujud. Pas imamnya naik, ingat ya. Kalau ada makmum yang dalam hal ini ketika imamnya sujudnya lama, tiba-tiba dia naik, jangan turun kembali. Nungguin aja. Oh gitu Ustaz? Iya. Lah, takutnya kok
Terus kan imamnya belum, berarti mendahului imam nggak batal sholatnya itu. Daripada dia tambah lagi sujudnya. Oh, iya, iya. Berarti menambah gerakan. Iya, 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 iya. Ah, dalam hal ini juga bacaan yang dibaca ketika kita jadikan doa dalam sujud tidak boleh bacaan Quran. Karena dalam keadaan sujud tidak boleh baca Quran. Oh gitu, Nggak boleh. Ustaz. Susah baca Quran. Oh iya, nggak boleh baca Qurannya. Lagi sujud tadi. Qurannya di bawah juga, nggak boleh lah ya kan. Memang Ntar kalau yang udah naik. dibaca di situ Iya. adalah bacaan sujud. Bacaan sujud. Nih saya kasih catatan nih buat jamaah yang di rumah. Nanti kalau di tarawih terakhirnya, Oke. rakaat terakhir sujud terakhirnya, minta mudah-mudahan ini bukan salat tarawih yang terakhirku. Oh, Masya Aku masih Allah. mau tarawih besok. Masya Aku Allah. masih mau tarawih tahun Tapi jangan depan. disebutin, dalam hati aja Ya, disebutin batal sholatnya. Tidak boleh lidah bergerak. Nggak Iya, boleh. dalam hati aja Dalam hati jamaah aja. ya, Karena Masya kapan Allah. lidah bergerak berarti menambah bacaan. Masya Allah. Apalagi dia bacanya bukan bahasa Al-Quran. Oh iya. Ya Allah, ampuni dosa. Adalah sholat. Batal sholatnya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan katsiran. Nah sekarang kita lanjut lagi. Saya akan kembali membacakan pertanyaan lagi nih ya dari Instagram dari @almanhamzah. Wah ini Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Oke iya gitu ya. Mau bertanya ke Ustadz Syam. Wah boleh. Biasanya kan orang berdoa di malam ganjil 10 hari terakhir bulan Ramadan. Emangnya benar ya di waktu itu banyak doa yang dikabulkan ya Ustadz? Wah ini Ustadz Syam mau izin dijawab nih. Siap, baik, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Itkum minan nar. Mengejar Lailatul Qadar itu biasanya. Sampai guru Silakan Habib Ustadz Syam. Muhammad, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Dan bulan Ramadan, bulan bertambahnya kebaikan, yakni bertambahnya keberkahan. Salah satu keberkahan tersebut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di bulan Ramadan ada banyak sekali waktu-waktu mustajab. Dan salah satu malam yang paling dinanti dan dikejar di bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr. Satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan mufassir lain mengatakan lebih baik dari sebanyak-banyaknya malam yang lainnya. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan daripada kemuliaan malam Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar itu sendiri. Karena pada saat itu diijabah doa dari seorang hamba. Bahkan bukan hanya diijabah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka turunlah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala dalam hal membawa kedamaian,
membawa ketenangan. Orang yang hidupnya telah damai berarti hidupnya telah tercukupi. Ada orang yang kelihatan kaya raya tapi belum tentu hidupnya damai. Ada orang yang kelihatan punya segalanya tapi belum tentu hidupnya damai. Tapi ketika seseorang telah damai hidupnya berarti dia telah diberikan banyak sekali keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tempat ataupun waktu diijabahnya doa di bulan suci Ramadan yaitu di 10 malam terakhir. Kenapa 10 malam terakhir? Karena Nabi SAW memerintahkan kita agar menguatkan ibadah, mengikat sarung di 10 malam terakhir ini. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, di 10 malam terakhir yang mana yang lebih utama lagi Rasulullah? Maka dijawab di malam-malam ganjilnya. Kemudian disimpulkan oleh para ulama kita, salah satunya Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menyebutkan bahwasanya malam-malam ada malam yang lebih khusus lagi yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan malam Lailatul Qadar itu? Ada yang mengatakan kalau dimulai hari Senin maka malam segini, dimulai hari Selasa malam segini, dimulai hari Rabu malam segini. Maka ada hitungan-hitungan di mana seseorang meyakini datangnya malam Lailatul Qadar tersebut. Intinya dari malam-malam yang telah dijelaskan dari awal sampai akhir, banyak sekali keutamaan yang terdapat pada bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita terlewat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sibuk dengan takjilnya misalnya, makanya lagi viral nih sekarang. Anak-anak muda mengatakan, "Ya Allah, bulan Ramadan jangan cuma setan yang Engkau belenggu ya Allah. Saudara-saudaraku juga yang non muslim belenggu ya Allah." Kenapa? Karena belum waktunya ngejar takjil, mereka ngejar takjil duluan ya Allah. Maka banyak waktu keutamaan yang jangan sampai kita lewatkan untuk berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kami Mas Fadli dan juga Aiman. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak Ustadz Syam, jazakallah khairan kasiran. Waduh, ilmunya luar biasa nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Memang di bulan Ramadan ini adalah banyak waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa kita nih Iman. Betul, Yang masalahnya yang paling penting ini adalah bicara tadi ada yang diantaranya saat sahur dan berbuka. Nah ini Masya Allah, jadi kalau kita berbuka puasa nih jamaah ya, selain berdoa kita diijabah, masukkan juga makanan tuh yang baik ke dalam tubuh yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bener gak Man? Setuju banget Mas Fadli. Nah kalau ngomongin tentang buka puasa ya, keluarga aku tuh ya kalau lagi puasa gini nih, pengennya tuh stok kurma ajwa setiap hari untuk buka puasa. Masya Allah. Tapinya ya Mas Fadli, tahu sendiri ya kalau harga kurma ajwa itu kan lumayan tuh harganya. Wah, Masya Allah benar. Nah kira-kira Mas Fadli ada saran gak nih produk kurma ajwa yang lebih terjangkau untuk buka puasa setiap hari? Aduh Aiman, Masya Allah, tabarakallah. Ada dong, jelas. Dan kebetulan banget nih jamaah Islam itu yang ada di rumah. Hari ini aku bawa ini nih. Nah ini dia. Goodness kurma ajwa. Susu steril yang mengandung kurma ajwa dari Madinah. Cara praktis menikmati kurma ajwa untuk berbuka puasa. Tunggu Mas, Apa kurma tuh? ajwa. Ini tuh beneran kurma ajwa yang dari Madinah itu? Yang biasa disebut kurma Nabi kan? Masya Allah, ya iya dong, bener dong Aiman. Nah ini buat jamaah yang di rumah juga ya. Goodness kurma ajwa ini menggunakan kurma ajwa yang dipanen di tanah suci Madinah langsung. Masya Allah, tabarakallah. Kurma ajwa ini juga memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan tubuh loh. Nah selain manfaat kurma ajwa, kamu juga bisa mendapatkan kebaikan susu steril dari sini nih. Masya Allah. Jadi cocok banget ya berbuka puasa untuk satu keluarga. Wah Masya Allah. Kalau ini sih ya cocok banget untuk nemenin buka puasa keluarga setiap hari Mas. Oh. Tapi nih ya Mas, ngomong-ngomong kalau soal rasanya gimana nih Mas Fadli? Oke Aiman tenang aja. Yang di rumah juga saya ceritain dulu nih. Ini Masya Allah karena kita lagi puasa. Goodness kurma ajwa ini rasanya enak banget. Manisnya pas, nggak seret. Dan cocok banget ya buat buka puasa. Dan yang aku suka nih, satu kaleng Goodness kurma ajwa ini juga bermanfaat untuk tubuh. Jadi manfaatnya pasti, manisnya pas. Wah, Wih. Masya Allah. Aku sih sering lihat Mas,
Goodness kurma ajwa ini tuh di minimarket dan juga toko terdekat. Kalau gitu ya, aku tuh mau mulai stok deh, biar aman sebulan full. Masya Allah. Nah, buat teman-teman semuanya, minum 1 kaleng Goodness kurma ajwa untuk berbuka puasa ya. Nah nih buat Aiman dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Yuk mulai stok yang banyak ya. Buat nemenin buka puasa dengan Goodness kurma ajwa. Goodness kurma ajwa manfaatnya pasti, manisnya pas. Alhamdulillah. Dan nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi bersama guru-guru kita. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Habib Muhammad ya. Membahas tentang tema kita pagi hari ini. Jadi ingat, jangan pindah channel. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ini baru solusinya buat satu Pasti. keluarga. Betul, semuanya pasti Masya suka ya mas. Allah, iyalah. Ini enak banget dan simple banget. Jadi nggak repot. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Waktunya kita kesimpulan tentang tema kita pagi hari ini. Waktu doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan nih. Kita minta yang pertama dari guru kita Ustadz Maulana dulu. Mohon izin silakan Ustadz. Waktu yang diijabah ketika kita di bulan suci Ramadan. Karena posisi keadaan kita yang menyebabkan doa kita diijabah. Karena keadaan kita sedang berpuasa. Apalagi ketika di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh kemuliaan. Bahkan ketika kita berpuasa, di sahurnya, di pertengahan kita menjalankan ibadah. Dan begitu pula di endingnya pada saat kita berbuka puasa. Disitulah diijabah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya engkau yang kami mohon pertolongan. Ketika sudah menjaga ibadahnya, melaksanakan ketaatan, melaksanakan kesabaran, maka posisi situlah di saat diijabahnya doa. Lalu apalagi? Ada waktu diijabah ketika kita sholat. Bukankah di bulan suci Ramadan diperbanyak sholatnya, diperbanyak baca Qur'annya. Harusnya kita banyak-banyak berdoa ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, termasuk ketika kita sholat. Masya Allah. Habib, mohon izin Bib, kesimpulannya Bib. Ata Ramadhanu mazra'atal ibadi litathhiril qulubi minal fasadi fa'addi hugugahu qawlan wa fi'lan wa zadaka fattakhidhu lil ma'adi. Makanya dikatakan datangnya bulan Ramadan ini mazra'atal ibad. Sawah ladangnya umat. Sawah ladang umat artinya kita bercocok tanam dengan doa, dengan ibadah, dengan Al-Qur'annya, dengan zikirnya. Untuk apa? Nah ini hebatnya kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Litathhiril qulubi minal fasadi. Ramadan kesempatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membersihkan hati kita. Membersihkan dosa-dosa kita dengan apa? Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Sawah ladang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tanami dengan Al-Qur'an, kita tanami dengan zikir, kita tanami dengan ibadah, kita berikan bibit-bibit untuk beramal dengan amal yang soleh. Supaya apa? Supaya 11 bulan nih dosa kita banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan 1 bulan untuk menghancurkan dosa-dosa itu. Sampai dikatakan amin. Ramadan itu yakhrigud dzunub, bulan menggugurkan dosa-dosa. Jadi mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sedikit kesimpulan Ustaz Syab, lanjutkan doa. Doa yang paling diijabah di bulan Ramadan adalah doa yang ketika lisan, akal, dan hati menyatu. Ketika lisan kita mengatakan astaghfirullah, kita mohon ampun, maka hati kita harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lisan kita memohon ampun tapi dalam hati kita masih ada kesombongan dan merasa hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa yang paling diijabah adalah ketika kita benar-benar tunduk, khusyuk, hudur lah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggap diri ini sangat rendah, tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak wirid di dalam bulan suci Ramadan. Kita tidak pernah tahu di waktu mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa kita. Banyak orang-orang ketika bulan suci Ramadan mengejar waktu-waktu diijabah. Ini karena adanya ilmu, tapi ternyata lalai di waktu-waktu yang lainnya. Maka jangan sampai ada sedetik pun kita lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi orang yang didengarkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiy
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا، وتقبل منا قراءتنا من القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى وشفاء ورحمة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وأهل سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah.